Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang kawan-kawan semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan diskusi kita terkait kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana karakteristik neraca yaitu komprehensif, konsisten, dan terintegrasi dapat ditampilkan. Kerangka kerja tersebut adalah FSA. Sama dengan materi kita sebelumnya yaitu Supply and Use Table atau SUT, FSA juga memberikan informasi yang komprehensif, konsisten, dan terintegrasi dari neraca-neraca yang dihasilkan. FSA adalah rangkaian neraca. Rangkaian neraca ini saling terkoneksi satu sama lain, sehingga untuk dapat mengkoneksikan atau menghubungkan neraca satu dengan neraca selanjutnya, dibutuhkan suatu item penghubung. Item penghubung itu kita namakan balancing item atau item penyeimbang. Balancing item memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah menghubungkan neraca satu dengan neraca berikutnya. Yang kedua adalah balancing item menggambarkan perbedaan dari total sumber atau sisi kanan dari sebuah neraca dengan total penggunaan atau sisi kiri dari sebuah neraca. Jadi ada dua fungsi utama item penyeimbang atau balancing item. Yang pertama dia adalah sebagai penghubung dari satu neraca ke neraca lainnya. Yang kedua dia adalah menyeimbangkan sisi kanan atau total sumber dengan sisi kiri atau total penggunaan di setiap neraca. Kawan-kawan sekalian, di dalam Manual System of National Account 2008 ada 14 neraca. Ke-14 neraca tersebut dibagi ke dalam 3 kelompok neraca. Kelompok pertama adalah neraca berjalan. Neraca berjalan ini terdiri dari 9 buah neraca, dimulai dari neraca produksi sampai dengan neraca penggunaan pendapatan dispensable yang disesuaikan. Kelompok kedua adalah neraca akumulasi, dimulai dari neraca modal hingga neraca revaluasi, dan neraca yang ke-14 dan juga menjadi kelompok terakhir itu adalah balance sheet. Ini adalah kerangka kerja FSA. FSA memberikan informasi bagaimana opening balance sheet ditambah transaksi dan arus-arus lainnya menghasilkan closing balance sheet. Opening balance sheet dan closing balance sheet ditunjukkan di balance sheet yang ada di FSA. Adapun transaksi terdiri dari komponen-komponen neraca berjalan dan neraca akumulasi. Adapun arus lainnya terdiri dari komponen di neraca akumulasi. Dari sini terlihat bahwa ternyata dari 9 neraca yang ada di neraca berjalan, hanya 5 neraca saja yang akan dimasukkan dalam sistem FSA ini. Lalu dari 4 neraca yang ada di neraca akumulasi akan terbagi menjadi dua neraca, yaitu neraca modal dan neraca finansial akan memberikan informasi terkait dengan transaksi, sedangkan neraca perubahan lain dalam volume aset dan neraca revaluasi akan menunjukkan informasi terkait dengan arus-arus lainnya. Kawan-kawan sekalian, ini adalah kerangka kerja FSA di mana item 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 menunjukkan unit dan sektor institusi. 1 adalah sektor institusi korporasi non-finansial, 2 adalah sektor institusi korporasi finansial, dan seterusnya hingga nomor 6 adalah sektor institusi luar negeri. Ketika kita membahas terkait FSA, kita akan mulai dari neraca berjalan. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dari 9 neraca berjalan, hanya 5 neraca berjalan yang tergambar dalam sistem FSA. Dimulai dari neraca produksi, di mana dari neraca produksi ini kita bisa mendapatkan item penyeimbang yaitu nilai tambah bruto atau NTB. NTB yang ada di sisi kiri daripada neraca produksi akan pindah ke sisi kanan di neraca selanjutnya. Neraca selanjutnya adalah neraca pendapatan yang dihasilkan. Ya, jadi dari sisi kiri neraca produksi akan pindah ke sisi kanan
di neraca pendapatan yang dihasilkan. Pada neraca pendapatan yang dihasilkan, item penyeimbangnya adalah surplus usaha. Item ini akan pindah dari sisi kiri kolom penggunaan ke sisi kanan kolom sumber pada neraca selanjutnya, yaitu neraca alokasi pendapatan primer. Dan seterusnya. Hingga neraca berjalan terakhir yang ada di dalam FSA, yaitu neraca penggunaan pendapatan disposable. Item penyeimbangnya adalah tabungan neto. Tabungan neto ini atau rincian tabungan neto ini akan masuk ke neraca akumulasi. Ya. Neraca akumulasi yang dimaksud itu apa, Pak? Neraca akumulasi itu adalah neraca modal. Jadi dari sisi kiri akan pindah ke sisi kanan tabungan neto ini. Selanjutnya dari neraca modal, balancing item yang didapat adalah net lending atau net borrowing, tergantung kondisinya, akan masuk ke neraca akumulasi yang kedua, yaitu neraca finansial. Ya, tadi pada neraca modal, net lending atau net borrowing berada di sisi kiri, yaitu kolom perubahan aset, berubah ke sisi kanan, yaitu kolom perubahan kewajiban dan kekayaan neto pada neraca finansial. Lalu, sequence selanjutnya adalah kita tahu bahwa di neraca akumulasi ada dua neraca lagi, yaitu neraca perubahan lain dalam volume aset, dan yang keempat adalah neraca revaluasi. Kedua neraca ini akan masuk ke dalam komponen flow atau arus-arus lainnya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan di slide nomor 5 di sini. Jadi, ketika kita berbicara transaksi, terdiri dari neraca berjalan yang hanya terdiri dari 5 neraca saja, ditambah 2 neraca pada neraca akumulasi. Adapun 2 neraca lagi pada neraca akumulasi akan terkategori sebagai arus lainnya. Ketika kita sudah sampai neraca akumulasi dan neraca yang terakhir yaitu neraca revaluasi, maka kita bisa menyusun balance sheet, di mana sisi kiri menunjukkan stok dan perubahan aset, dan sisi kanan menunjukkan stok dan perubahan kewajiban. Seperti itu. Kawan-kawan sekalian, dari sequence FSA tadi, kita bisa mendapatkan beberapa balancing item. Dari neraca berjalan, kita bisa mendapatkan 5 buah balancing item, yang ternyata dari 5 buah balancing item ini, 3 diantaranya menjadi agregat utama dalam perekonomian. Nilai tambah menjadi agregat PDB, keseimbangan pendapatan primer menunjukkan pendapatan nasional, pendapatan disposable menunjukkan pendapatan nasional disposable. Adapun pada neraca akumulasi, yang menjadi balancing item itu adalah tadi net borrowing dan net lending, menjadi agregat utamanya adalah tabungan nasional. Dan pada balance sheet, yang menjadi item penyeimbang itu adalah kekayaan neto, agregat utama yang dihasilkan dari kekayaan neto ini adalah kekayaan nasional. Ini adalah contoh numerik dari sequence FSA. Saya kira kawan-kawan bisa lihat sendiri. Kita akan percepat saja untuk ke slide selanjutnya. Ini adalah neraca-neraca dari 14 neraca yang ada di SNA yang kemudian kita bangun sequence-nya ke dalam sistem FSA. Dimulai dari neraca produksi hingga ke neraca finansial. Neraca produksi, neraca pendapatan yang dihasilkan, neraca alokasi pendapatan primer, hingga neraca penggunaan pendapatan disposable itu adalah neraca-neraca berjalan. Adapun neraca kapital dan neraca finansial ini adalah neraca akumulasi. Dari ke-7 neraca ini, kita bisa mendapatkan informasi PDB. PDB dari pendekatan produksi bisa didapat dari neraca produksi, yaitu sebesar nilai tambah bruto ini.
PDB dari sisi pendapatan bisa kita dapatkan dari neraca kedua, yaitu neraca pendapatan yang dihasilkan. Rinciannya adalah semua item yang ada di kolom penggunaan. Lalu PDB pendekatan terakhir, yaitu PDB pendekatan pengeluaran, bisa didapatkan dari neraca penggunaan pendapatan disposable ditambah dengan neraca kapital. Ditambah neraca luar negeri yang memberikan informasi ekspor dan impor. Itulah mengapa FSA ini memberikan informasi yang komprehensif dan juga konsisten, karena PDB yang dihasilkan adalah PDB yang konsisten, di mana PDB produksi sama dengan PDB pendapatan, sama pula dengan PDB pengeluaran. Demikian materi terkait dengan FSA, semoga menambah wawasan dan hasanah keilmuan kawan-kawan sekalian. Jangan lupa untuk melakukan responsi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.